Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut A. Debat. B. Dialog. C. Wawancara. D. Gosip. E. Percakapan. Jawaban A. Debat. Penjelasan. Karena debat merupakan proses di mana masing-masing pihak mengemukakan argumen dan bukti untuk mendukung atau menentang suatu pernyataan, dengan tujuan untuk meyakinkan lawan atau mendapatkan sudut pandang baru. 3. Pernyataan tersebut dapat digolongkan ke dalam bagian A. Pengantar. B. Argumen. C. Simpulan. D. Saran. E. Penutup jawaban. B. Argumen. Penjelasan, argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Pernyataan berikut yang terdapat kata hubung konjungsi adalah A. Selamat pagi, topik debat mengenai lingkungan. B. Menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. C. Saya ingin menanggapi pendapat kelompok pro. D. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok kontra. E. Baik, kita akhiri debat kali ini. Jawaban B. Menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Penjelasan. Konjungsi merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata yang lainnya. Pada soal di atas, soal pada pilihan B mengandung konjungsi karena. Konjungsi karena digunakan untuk menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak setara. Konjungsi karena menyatakan hubungan sebab. Cermati dialog berikut untuk menjawab soal nomor 7-9. Pro. Saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra. Saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. 7. Isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan A. Tarif dasar listrik. B. Tarif angkutan. C. Harga BBMD, harga kebutuhan pokok. E. Gaji karyawan. Jawaban C. Harga BBM. Penjelasan, karena dialog membahas pro dan kontra terhadap kebijakan kenaikan BBM 9. Makna efek berantai pada kalimat tersebut adalah A dapat dipisahkan. B. Saling keterkaitan. C. Saling melengkapi. D. Saling menutupi. E. Tidak berhubungan. Jawaban B. Saling keterkaitan. Penjelasan, efek berantai menggambarkan suatu rangkaian peristiwa atau pengaruh yang saling berhubungan dan memicu peristiwa selanjutnya. Dalam konteks ini, jika satu hal terjadi, maka hal lain akan mengikuti dan terus-menerus, menciptakan suatu rantai pengaruh yang saling terkait. 11. Berikut pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah A. Pro kontra ujian nasional. B. Pembinaan karakter peserta didik sangat diharapkan masyarakat. C. Setiap anak wajib menghormati orang tua. D. Sekolah seharusnya menjadi sosialisasi yang nyaman. E. Pro kontra mengenai pembayaran pajak. Jawaban A. Pro kontra ujian nasional. Penjelasan, dalam teks debat, mosi yang dipilih harus memungkinkan munculnya dua sudut pandang, afirmasi, setuju, dan oposisi, tidak setuju. Dari semua opsi, hanya topik pro kontra ujian nasional yang jelas memiliki dua sisi pandangan yang seimbang untuk diperdebatkan. Ada yang mendukung ujian nasional sebagai alat ukur kemampuan siswa, dan ada pula yang menentang karena dinilai tidak adil atau membebani. 13. Tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut A. Biografi. B. Autobiografi. C. Biodata. D. Riwayat hidup. E. Riwayat pendidikan. Jawaban A. Biografi. Penjelasan, karena yang saya pelajari biografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut adalah A. Rendra, lahir di Solo pada 7 November 1936. B. Pendidikan terakhir Rendra adalah sastra Inggris UGM. C. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. D.
Selain puisi, Rendra tidak bisa bermain drama. E. Selama hidup, Rendra hanya tampil di dalam negeri. Jawaban, Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Penjelasan, dalam teks biografi tokoh W.S. Rendra, disebutkan bahwa ia melanjutkan studi di American Academy of Dramatic Arts karena mendapatkan beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup dan kariernya. Fakta tersebut sering dimunculkan dalam biografi untuk menunjukkan prestasi atau kesempatan penting yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Pada kalimat kelima, kata rujukan yang terdapat adalah A. Sebagai B sastrawan, C ternama D ia. E. Dijuluki jawaban D iya. Penjelasan, karena kata ia merupakan kata rujukan yang menunjuk pada tokoh yang dibicarakan, yaitu W.S. Rendra. Kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan nama tokoh atau benda dalam teks. 19. Hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah A. Keturunan keluarga terpandang Jawa. B. Masih memegang kukuh adat istiadat. C. Sekolah hingga tamat pendidikan dasar. D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan. E. Ayahnya tidak memberikan izin melanjutkan sekolah. Jawaban D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan. Penjelasan, karena ia adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu besar dan haus akan ilmu pengetahuan. Ia bersemangat untuk belajar dan terus berusaha mendapatkan pendidikan, meskipun banyak tantangan sebagai perempuan di zaman itu. Hal ini membuat semangat belajarnya patut diteladani. 21. Letak perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain adalah A. Ketenaran tokoh. B. Latar belakang tokoh. C. Kemampuan si penulis. D. Keunikan cerita. E. Fakta dan data pendukungnya. Jawaban E. Fakta dan data pendukungnya. Penjelasan, teks biografi harus didasarkan pada fakta dan data yang benar dan dapat dipercaya, karena biografi menceritakan kisah nyata seseorang. Hal ini membedakan biografi dari teks fiksi yang bisa bersifat imajinatif. Oleh karena itu, keunikan teks biografi terletak pada keakuratan informasi yang didasarkan pada kenyataan. 20 membaca sebuah biografi tokoh ternama adalah A. Mengetahui bahwa di dunia ini ada tokoh ternama. B. Meminta pendapat pembaca untuk catatan biografi yang dipaparkan. C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. D. Mengetahui kehebatan orang lain. I. Menjadikan seseorang rendah diri. Jawaban C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Penjelasan, biografi bertujuan untuk menginspirasi dan memberikan contoh positif, sehingga pembaca dapat belajar dari perjalanan hidup dan perjuangan tokoh tersebut. Energi mencipta puisi, oke, semudah membalikkan cangkang. Aura kura yang melangkah tertatih menuju sungai mencipta puisi seperti menjangkau buah di ujung ranting. Tak pandai mengira kerapuhan dahan. Alamat badan akan jatuh dan puisi menjadi luruh meski kau mampu menghadirkan kata-kata dan mendakwa kata-kata itu adalah puisi. Tetap saja kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang tak berhasil menemu muara, sementara buah masih riang, terjuntai, semisal gerak daun basah, di rantingnya dahan lebih dulu menjatuhkan engkau padang. 2012 25. Majas alegori puisi tersebut terdapat pada A. Baris pertama bait pertama. Penjelasan, puisi, energi mencipta puisi menggunakan alegori, yaitu majas yang menggunakan perumpamaan atau cerita simbolik untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Baris mencipta puisi tak semudah membalikan cangkang. Kura-kura menggambarkan bahwa proses mencipta puisi bukanlah hal yang mudah. Alegori ini menggunakan tindakan yang sulit, membalikkan cangkang kura-kura untuk menggambarkan perjuangan menciptakan karya sastra. Ini adalah contoh penggunaan majas alegori di baris pertama bait pertama. Tiap bait terdiri atas 4 baris, larik. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bersajak abi-abi, ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis. A. Pantun. B. Syair. C.
Carmina, D. Talibun, E. Seloka. Jawaban A. Pantun. Penjelasan, pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki ciri khas terdiri dari 4 baris per bait, bersajak ABAB, dan dibagi menjadi 2 bagian. 2 baris pertama sebagai sampiran, dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Wahai Ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat anak jantan. Bertanggung jawab dalam perbuatan beban. Dipikul pantang dielakkan. 29. Berdasarkan cirinya, puisi lama tersebut termasuk jenis A. Mantra. B. Pantun. C. Seloka. D. Talibun. E. Syair. Jawaban E. Syair. Penjelasan, syair adalah puisi lama yang berisi nasihat, cerita, atau ajaran dengan ciri khas. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Semua baris berisi isi, tidak ada sampiran, dan memiliki pola rima atau sajak A. Artinya, akhir setiap baris bersajak sama. Karena puisi tersebut akhirannya bersajak sama, jadi itu termasuk syair. Cinta dalam setengah blues. Cinta katamu adalah tangga nada, dan kau pun mulai menyusun. Not buta. Ku dengar piano itu berdenting, garing. Ada suara saksofon, monoton. Mungkin kau tak mengerti, cinta bukan partitur biasa. Tak bisa dimainkan dari la, lalu berhenti sebelum si. 2012, 31. Larik ku dengar piano itu berdenting, garing disebut A. Gaya bahasa. Penjelasan. Larik ku dengar piano itu berdenting, garing, memuat majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk tak hidup. Tabadahan. Dia saksikan embun, yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jadi kayu bakar. 2012, 33. Kata singgah dalam puisi tersebut adalah A. Diksi B. Tema C. Majas D. Rima E. Irama. Jawaban A. Diksi. Penjelasan, karena diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau penyair dalam karyanya untuk menciptakan efek tertentu. 35. Identitas buku tersebut termasuk jenis buku A. Fiksi B, non-fiksi C. Autobiografi D, biografi E, biodata. Jawaban AA fiksi. Penjelasan. Karena buku yang membahas karakter anak berdasarkan golongan darah termasuk dalam jenis buku non-fiksi. Karena berisi informasi nyata, ilmiah, dan bisa dijelaskan secara logis. Buku non-fiksi adalah buku yang isinya berdasarkan fakta, data, penelitian, atau kejadian nyata dalam kehidupan. Cermatilah. 37. Berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku. A. Fiksi. B. Non-fiksi. C. Biografi. D. Autobiografi. E. Biodata. Jawaban B. Non-fiksi. Penjelasan. Karena buku yang membahas sejarah dan ilmu sosial termasuk dalam kategori non-fiksi, karena isinya berdasarkan fakta, data, dan kajian ilmiah. 39. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah A. Ketua bidang ilmu sejarah B. Orang yang pandai dalam bidang teknologi C. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sastra D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah E. Orang yang ahli dalam bidang olahraga. Jawaban D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. Penjelasan. Sejarawan adalah seseorang yang mempelajari, meneliti, dan menulis tentang peristiwa masa lalu secara mendalam dan ilmiah. Mereka menggunakan sumber-sumber sejarah seperti dokumen, arsip, dan artefak untuk memahami dan merekonstruksi kejadian masa lalu. Matilah 41. Judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Tips praktis menanam anggur B. Langkah-langkah mengolah anggur C. Cara mudah merawat anggur D. Menanam anggur, siapa takut? E. Bagaimana cara menanam anggur? Jawaban C. Cara mudah merawat anggur. Penjelasan. Judul teks yang baik harus mencerminkan isi atau topik utama dari teks tersebut. Karena isi paragraf menjelaskan cara merawat pohon anggur,
termasuk mengenali hama dan cara penanggulangannya, maka judul yang paling sesuai adalah Cara Mudah Merawat Anggur. Judul ini mencakup aspek utama yang dibahas dalam isi, yaitu perawatan dan pengendalian hama tanaman anggur. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun juga tidak apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. 43. Kutipan resensi tersebut memaparkan tentang A. Identitas buku dan ikhtisar, isi buku. B. Ikhtisar isi buku dan kekurangan buku. C. Kelebihan dan kekurangan buku. D. Identitas buku dan kelebihan buku. E. Ikhtisar isi buku dan kelebihan buku. Jawaban, C. Kelebihan dan kekurangan buku. Penjelasan. Dalam resensi, salah satu unsur penting adalah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Dalam kutipan yang diberikan, terlihat bahwa penulis menyampaikan hal positif. Bahasa mudah dipahami, banyak pelajaran hidup, serta kritik. Terlalu banyak konflik, akhir cerita tidak jelas. Kedua aspek ini merupakan penilaian objektif yang biasa dijumpai dalam resensi buku. 45. Sinopsis novel dapat dipahami sebagai A. Uraian novel B. Ringkasan novel C. Pelaku dalam tokoh novel D. Nilai didik novel E. Cover novel jawaban B. Ringkasan novel. Penjelasan. Sinopsis adalah ringkasan cerita dari sebuah karya fiksi, seperti novel atau film. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang isi cerita, tokoh, konflik, dan alur cerita tanpa membocorkan akhir cerita secara lengkap. Sinopsis biasanya digunakan sebagai pengantar sebelum membaca keseluruhan cerita dan sering ditemukan di sampul belakang buku. 47. Berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah A. Puisi, paragraf, wacana B. Pidato, drama, kisah C. Diksi, puisi, ceramah D. Novel, cerpen, drama E. Cerpen, pantun, mantra. Jawaban D. Novel, cerpen, drama. Penjelasan. Teks-teks ini merupakan karya sastra yang seringkali menjadi objek resensi karena memiliki struktur dan unsur-unsur yang memungkinkan untuk dianalisis dan dikritik. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya, pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan wajah bocah usia 8 tahun itu, terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang berdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek. Air menggenang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebarkan aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin. Menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. La tidak berani berbaur dengan serpihan menepuknya, karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur di dalam kubuk. 49. Kutipan novel tersebut merupakan bagian A. Akhir cerita B. Tengah cerita C. Penghias cerita D. Simpulan cerita E. Awal cerita. Jawaban E. Awal cerita A. Penjelasan. Dalam kutipan diperkenalkan tokoh utama, Yusin dan anaknya, suasana, hujan, serta latar tempat, gubuk dekat pasar. Ini adalah ciri khas bagian awal cerita, yang berfungsi untuk memberikan konteks kepada pembaca mengenai siapa tokohnya, di mana cerita terjadi, dan dalam suasana seperti apa. Awal cerita bertujuan membangun pemahaman awal sebelum memasuki konflik utama dalam alur.